dosen harus memenuhi waktu 400 menit dalam satu bidang, dalam satu modul. Web meeting. Nah, web meeting ini adalah kesempatan ibu bapak pada saat ibu bapak ada masalah mahasiswanya yang memberikan refleksi dan penguatan. Ya, web meeting itu tatap muka secara maya, itu punya waktu 120 menit atau 2 jam, ibu bapak akan leluasa di situ akan berdiskusi dengan pesertanya di mahasiswanya. Kemudian ada tes sumatif. Kenapa kok tes sumatif menjadi ada tugas dosen? Kenapa? Karena dosen wajib memeriksa, bukan memeriksa hasilnya berapa, bukan. Tapi wajib memeriksa bahwa dosen melihat satu-satu bahwa mahasiswanya itu nilainya sudah bagus-bagus, dan di posisi mana dan di soal mana mahasiswa kita itu bermasalah. Ya, bermasalah. Nah, itu bisa kita nanti menjadi bahan untuk memasukkan di dalam jurnal pembelajaran. Nah, di situ kan nanti bisa direview. Kemudian kita bisa balik sebetulnya ke atas untuk memberikan informasi kepada misalnya si A, si B, si C yang lemah di bagian mana patut atau harus dipelajari lebih baik lagi, diulang lagi. Kemudian ada unggah tugas akhir modul. Unggah tugas akhir modul artinya adalah teman-teman peserta kita atau mahasiswa kita itu mengunggah semua produk, semua tagihan-tagihan dalam pembelajaran setiap modul. Tugas dosen adalah memeriksa. Tugas dosen adalah memeriksa apa yang menjadi tagihan setiap modul. Setelah tagihan itu diperiksa, kemudian dimasukkan nilainya ke dalam sistem. Itu sudah disiapkan, setiap sistem itu ada disiapkan nilainya. Kemudian ada jurnal mengajar. Jurnal mengajar itu hanya difungsikan untuk para dosen. Jadi dosen di sini akan diberikan satu fitur untuk mengisi jurnal mengajar. Dari A sampai Z, proses pembelajaran ibu bapak, apa saja sih yang ibu bapak rasakan di dalamnya? Permasalahannya apa, solusinya apa, dan apa yang harus kita lakukan untuk ibu bapak guru, ibu bapak mahasiswa kita agar mereka dapat lebih paham terkait konten atau substansi materinya. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman dosen. Sehingga secara akumulasi dalam waktu 3 hari ibu bapak dosen kita itu wajib memenuhi selama 400 menit. Itu standar minimalnya. Seperti tadi saya bilang, lebih bagus kurang jangan. Ya. Lebih bagus kurang jangan. Jadi 400 menit. Sehingga kalau kita jumlahkan semuanya dalam satu kelas itu akan terpenuhi selama 4.000 menit karena dikalikan 10. 4.000 menit. Nah, itu setara dengan 5 SKS. Ya, setara dengan 5 SKS, 4.000 menit sekitar 68 jam pelajaran. Itu yang ibu bapak wajib lakukan dosen kepada mahasiswanya masing-masing pada setiap modul. Ya, di dalam LMS itu sudah disiapkan aktivitas-aktivitas dan sudah disiapkan peran ibu bapak dosen dalam pendampingan terhadap mahasiswanya. Itu untuk daring 1. Kemudian setelah itu beres, nanti ini setelah 30 hari beres, ibu bapak nanti akan diarahkan ke pengembangan perangkat. Dosen-dosen kita juga akan mendampingi mahasiswa dalam pengembangan perangkat pembelajaran. Pengembangan perangkat pembelajaran ini dibentuk dalam 12 hari. 12 hari. Setiap hari itu terdapat 3 sesi. Ya, terdapat 3 sesi. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran itu harus dicapai oleh dosen dalam proses pembelajaran 12 hari itu selama 3.200 menit. 3.200 menit itu di breakdown menjadi 12 hari, setiap hari di breakdown menjadi 3 sesi. Nah, setiap sesinya ngapain? Nah, sama prosesnya seperti yang tadi pendalaman materi, hanya bedanya kalau yang di pengembangan perangkat, review perangkat pembelajaran, review PPL 1, PPL 2, itu menggunakan model iCare yang sudah digunakan pada proses pembekalan instruktur maupun guru pamong. Semua sudah di-set di situ. Jadi di sini ada
ada peran nih, aktivitas pembelajarannya seperti apa, kemudian peran mahasiswanya nanti ngapain, ibu bapak dosen di LMS-nya itu ngapain, waktunya itu sudah disiapkan. Ini ngapain, ya, ada waktunya. Jadi misalnya pertemuan atau web meeting pengantar pembelajaran, dosennya ngapain, dosen dan GP memimpin dan mengarahkan diskusi bla bla bla, butuh waktu 80 menit di sini. Koneksi, ibu bapak melihat di dalamnya bagaimana mahasiswa mengkoneksikan pengetahuan sebelum dan pengetahuan yang akan dipelajari, itu selama 10 menit. Ibu bapak di situ dosen melihat satu-satu nih, jawaban mereka itu seperti apa sih dosen di mahasiswanya. Kemudian di saat penerapan ada diskusi di situ, ibu bapak punya waktu 25 menit untuk mendampingi mereka berdiskusi. Kemudian ada analisis kurikulum mereka, kemudian ibu bapak dosen punya waktu 25 menit untuk mendampingi. Refleksi, ibu bapak ada 10 menit untuk mendampingi. Web meeting lagi di akhir, karena iCare itu introduction, connection, application, reflect, dan extend. Jadi ada pendahuluan, ada koneksi, ada penerapan, ada refleksi, kemudian ada penguatan. Nah, pendahuluan dan penguatan itu tatap muka secara maya. Waktunya akan lebih panjang. Kenapa? Karena di situ wrap up semua. Semua informasi di awal dan di akhir itu akan diinformasikan. Jadi waktunya akan lebih panjang. Jadi dosen punya waktu lebih panjang di saat web meeting. Ya, di web meeting. Kemudian unggah produk di sini, memeriksa hasil, kemudian setiap akhir pembelajaran, ibu bapak dosen diminta untuk mengisi jurnal mengajar. Apa saja, bagaimana, solusi apa, dan rencana tindaknya seperti apa. Itu yang harus dilakukan oleh teman-teman dosen. Ini untuk pengembangan perangkat yang setara dengan 3.200 menit. Ya. Kemudian ada review perangkat. Review perangkat sama. Konsepnya sama, kita menggunakan iCare. Tetapi bedanya, review perangkat pembelajaran ini diselesaikan selama 8 hari. 8 hari, 1 hari terdiri dari 2 sesi. Jadi kalau istilahnya sesi pagi, sesi siang lah gampangnya. Nah, ini review perangkat pembelajaran harus diselesaikan selama 1.600 menit atau selama 27 jam rata-ratanya. Ya, 27 jam. Ini teman-teman dosen wajib, dan di sini sudah ada standar minimal waktu yang harus dilakukan. Jadi dosen punya patokan nih sebetulnya. Ada patokan bahwa waktu itu ada, oh ternyata saya pada kegiatan ini tuh harus 30 menit. Kalau lebih bagus, kalau kurang jangan. Kemudian ada PPL. Nah, kalau PPL itu sedikit berbeda pendekatannya, karena pendekatan PPL itu adalah pendampingan, ya, pendekatan pendampingan dan hitungannya SKS yang nanti Mas Aji mungkin akan ceritakan, beda pendekatannya. Jadi bukan SKS murni, tetapi SKS yang pendekatannya ke orang, pendampingan orang ke mahasiswa, dosen ke mahasiswa atau guru pamong ke mahasiswa langsung. Ya, jadi hitungannya begitu. Kemudian review PPL. Review PPL itu dilakukan setelah PPL. Jadi review PPL 1-2 itu setelah PPL 1 selesai itu direview. Kita sebut review PPL 1. Nanti masuk lagi PPL 2. Nanti setelah PPL 2 itu nanti direview PPL 2. Nah, ini sudah dipisahkan. Jadi yang pertama ada review PPL 1, itu terdiri dari 4 hari,